Selamat siang teman-teman mahasiswa dan para pemirsa yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Weras Dinuman Raja, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pengampu Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan, Ibu Dr. Diana Nabitupulu, SHMH MKN MSc, yang memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan beberapa topik, dan khusus bagi saya hari ini akan membahas topik tentang asuransi. Nah, asuransi itu sangat penting bagi kita, baik untuk perseorangan maupun perusahaan atau badan usaha. Dan sebagai mahasiswa hukum, kita perlu mengetahui aturan ataupun regulasi yang mengatur industri asuransi di Indonesia, dan demikian juga kita perlu pahami dari aspek hukum asuransi. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan topik asuransi, apa pengertian asuransi, sejarah perkembangan asuransi di Indonesia, aspek hukum, jenis-jenis asuransi, lembaga pengawas, dan perlindungan hukum. Dan topik ini saya membahas dalam waktu 15 menit, yang tentunya sangat minim sekali. Oleh karena itu, saya akan mengambil dan menerangkan subtopik yang penting saja secara singkat. Tentunya, kalau mau mengetahui secara detail, baik mengenai perbankan maupun asuransi, ya, di buku ini ada, ya, namanya Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank, yang dikarang oleh Ibu Dr. Diana RW Nabitupulu, SHMH MKN MSc. Nah, buku ini sangat bagus sekali, bisa dibaca. Ada baiknya kita pertama-tama harus mengerti dulu apa itu asuransi. Nah, asuransi pada dasarnya adalah perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Penanggung atau asuransi memberikan pertanggungan terhadap risiko yang timbul kepada tertanggung. Namun, supaya tertanggung mendapatkan pertanggungan, maka ia harus membayar premi kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Nah, di dalam perjanjian itu, ya, atau nanti disebut dengan polis, di dalamnya ada pertanggungan, jumlah pertanggungan dan juga premi. Nah, sekarang saya akan membahas sejarah asuransi di Indonesia. Pertama-tama di Indonesia berdiri, ya, asuransi yang disebut nanti, ya, Semarang Sea, yaitu berdiri tahun 1816. Nah, kemudian setelah itu timbul lagi asuransi lain yang bernama apa? Java Sea. Dan kemudian di era kolonial Belanda tahun 1853 sampai dengan 1945, pemerintah Belanda memperkenalkan asuransi, ya, asuransi yang namanya Batavia Sea GN Brand Asuransi, yaitu berdiri tahun 1853. Kemudian, ya, berdiri juga asuransi jiwa pertama, yaitu
ya muncul pada tahun 1912. Lalu pada era kemerdekaan, yaitu kurun waktu 1945 sampai dengan 1957, setelah kemerdekaan, asuransi berkembang dan pemerintah mendirikan NV Asuransi Masjid Jakarta tahun 1945. Dan inilah nantinya menjadi cikal bakal asuransi nasional. Nah, tahun 1958 sampai dengan 1970-an, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi, nasionalisasi perusahaan asuransi melalui Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958. Ya, lahirlah juga di situ yaitu asuransi jiwa tahun 1959. Asuransi Jasa Indonesia, dan Asuransi Kredit Indonesia. Nah, kemudian asuransi berkembang terus, khususnya dalam perkembangan Perkembangan modern. Di era ini disebut era deregulasi tahun 1988, di mana pemerintah mengeluarkan Pakdes 1988 atau Paket Desember 1988, yaitu suatu deregulasi ekonomi yang membuka para investor asing dan swasta mendirikan asuransi di Indonesia. Lalu berikutnya pada era reformasi tahun 1998. Pada saat itu, ya semua kita tahu, terjadi krisis ekonomi di Indonesia, sehingga terjadilah restrukturisasi industri asuransi, yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif. Nah, dalam tahun 2010-an yang disebut dengan era digital ini, transformasi digital menghadirkan insurtech, asuransi online, dan produk mikro. Bahkan pengaruh atau penetrasi dari asuransi ini pun merambat atau menjalar ke kalangan urban. Nah, sekarang apa dasar hukum asuransi? Nah, tentunya harus ada dasar hukum asuransi. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pasal 246 sampai 308 KUHD, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, lalu peraturan pemerintah terkait peraturan OJK atau POJK, lalu surat edaran OJK, dan peraturan Menteri Keuangan. Nah, jenis-jenis asuransi, ya, by definition sebetulnya, ya, definisi asuransi itu yaitu memberikan perlindungan, perlindungan finansial kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal. Jadi perlindungan kepada anak, atau kepada keluarga, kepada istri, atau kepada yang lain juga bisa, kalau ada memang niat untuk memproteksi. Ada juga yang disebut dengan asuransi umum atau asuransi kerugian. Nah, ini biasanya memproteksi kerugian yang terjadi. Misalnya kerugian atau kehilangan seperti asuransi kebakaran, asuransi mobil, dan asuransi properti. Nah, ada juga namanya asuransi sosial, misalnya BPJS, yaitu jaminan sosial masyarakat. Jenis asuransi ini termasuk Termasuk asuransi ketenagakerjaan, taspen, dan asabri. Nah, kita sering mendengar atau kerap perusahaan itu mengadakan untuk mengurangi kos dari pertanggungan itu, maka perusahaan asuransi itu mengasuransikan lagi kepada asuransi yang lain. Ini yang disebut dengan
reinsurance, ya, atau untuk mengurangi ini tentu ada yang disebut dengan manajemen risiko, ya. Untuk mengurangi cost daripada pertanggungan. Kadangkala dalam 1 tahun ya klaim dari pertanggungan itu banyak, sehingga perusahaan asuransi kewalahan untuk memberikan pertanggungan. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga itu, maka terjadi reinsurance atau mengasuransikan pertanggungan itu atau risiko itu kepada asuransi lain, supaya dibagi-bagi pertanggungan tersebut. Nah, ada juga asuransi kesehatan, ya. Ini dikategorikan sebagai manfaat tambahan. Kenapa sih manfaat tambahan? Karena ini ya manfaat tambahan terhadap asuransi BPJS. Biasanya seperti asuransi kesehatan, rawat inap, asuransi kesehatan swasta, ya, atau kelas VIP, dan ada juga asuransi sampai ada bisa akses ke rumah sakit internasional. Juga ada asuransi syariah, ya, yaitu beroperasi atas prinsip tolong menolong dan bebas riba. Nah, sekarang apa lembaga pengawas, ya? Ada lembaga pengawas itu apa gunanya? Jadi ada lembaga pengawas yang dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi Untuk mengawasi asuransi di Indonesia, ya. Dan OJK itu mengatur dan mengawasi industri asuransi sejak tahun 2013. Tugas wewenangnya ialah, ya, pemberian izin usaha perusahaan asuransi, pengawasan kesehatan, keuangan dan tingkat solvabilitas, penetapan standar tata kelola perusahaan asuransi, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, pemeriksaan berkala dan penegakan sanksi, lalu pengaturan produk dan tarif premi asuransi. Inilah fungsi atau tugas daripada OJK. Nah, tentu ada tantangan, ya. Ada tantangan industri asuransi. Yang pertama ialah tantangan literasi keuangan rendah. Artinya, di mana masyarakat Indonesia itu sangat rendah pengetahuannya, sangat rendah pemahamannya terhadap asuransi. Kemudian tantangan digital, di mana munculnya insurtech, ya, dan digitalisasi mengubah lanskap industri asuransi. Perusahaan konvensional harus bertransformasi digital untuk bersaing dengan Dengan platform online yang menawarkan kemudahan akses, proses klaim cepat, dan premi yang lebih kompetitif. Yang kemudian regulasi yang dinamis, yaitu perubahan yang dinamis, yang cepat menuntut perusahaan asuransi untuk terus beradaptasi. Dan terakhir adalah tadi sudah saya terangkan ini, literasi keuangan yang rendah. Nah, sekarang kesimpulan, ya. Kesimpulannya ialah kerangka hukum asuransi yang kuat merupakan fondasi utama dalam melindungi kepentingan pemegang polis dan mendorong pertumbuhan industri asuransi yang sehat. Regulasi yang komprehensif melalui undang-undang perasuransian dan pengawasan ketat oleh OJK telah menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan akuntabel. Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dengan adanya ketentuan mengenai polis yang jelas, penyelesaian klaim yang adil, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Ya, Bapak Ibu, sekian pemaparan saya mengenai asuransi. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, bagi teman-teman mahasiswa, dan juga dengan para pemirsa. Terima kasih.